Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diundang untuk bicara tentang pendidikan ini yang begitu penting, pendidikan Islam. Kita ngomong hebat-hebat, kalau pendidikannya tidak terurus, maka hebatnya tidak jadi hebat. Kuncinya adalah pendidikan. Dan saya senang sekali di sini ada generasi muda, penerus perjuangan, ada Mas Ali, Mas Abidin, dan juga diikuti semua membangun lembaga pendidikan yang bernama Tursina ini. Ini luar biasa. Ini adalah kekayaan bangsa ini. Dan alhamdulillah sudah dikenal tidak saja di Indonesia, tetapi juga di seluruh belahan dunia. Ini luar biasa. Saya ini tidak punya ilmu sebetulnya, hanya punya pengalaman. Seumur-umur saya ini mimpin lembaga pendidikan. Kalau di jumlah itu saya menjadi kepala sekolah itu kira-kira sudah 40 tahun lebih kira-kira. Saya memimpin UMM ya bersama Pak Malik itu 20 tahun. Mulai dari 76 sampai 96. Itu kan 20 tahun. 76 1976 sampai 1996. 20 tahun. Mimpin UIN itu dari tahun 97 sampai 2013, 16 tahun. 20 tahun ditambah 16, 36. Sebelum itu saya ditugasi ayah saya. Ayah saya itu kiai kecil-kecilan. Punya pondok, punya madrasah. Sebelum jadi pimpinan Muhammadiyah itu, saya mimpin Mino. Mino itu Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama. Itu 5 tahun. Karena itu saya tahu ciri madrasah itu tahu, apalagi di pedesaan. Madrasah di pedesaan itu punya ciri khas. Tahan hidup, tapi sukar maju. Kaya masalah. Jadi tidak ada madrasah mati, itu tidak ada. Karena itu saya sebut tahan hidup. Ada yang maju di desa itu, tapi sedikit. Maka saya katakan sukar maju. Kalau didatangi mesti kepala sekolah itu cerita. Kurang guru, kurang murid, kurang duit. Ya. Berarti kaya masalah. Tahan hidup, sukar maju, kaya masalah. Itu 5 tahun. 5 ditambah 20 berapa? 25. 25 tambah 16. 41. Lalu diajak oleh Prof. Tolka Hasan untuk menjadi pembina Unisma. Itu lebih dari 10 tahun. Diajak oleh Gus Solahuddin Wahid untuk menjadi pembina Universitas Hasyim Asy'ari. Sampai sekarang lebih dari 10 tahun. Berapa itu di jumlah? Lalu diparani, didatangi oleh Kiai Zarkasi, Gontor Ponorogo. Saya ditunjuk menjadi ketua Dewan Kurator. Juga sudah lebih dari 10 tahun. Sampai sekarang masih. Sudah berapa lama itu? Jadi memang lama sekali saya ngurus pendidikan itu. Lalu kesannya gimana? Sulit memang ngurus pendidikan itu. Sulit banget. Dari sekian yang sulit itu, yang paling sulit apa? Yang paling sulit mimpin orang. Jadi umpama sekolah itu tidak ada manusianya, mungkin mudah itu. Tapi karena isinya manusia itu lalu jadi sulit gitu. Karena memang isinya manusia. Kan itu sering kali saya itu ditanya itu oleh banyak orang.
kunci suksesnya itu apa? Kok bisa memimpin lembaga pendidikan sampai selama itu? Apa kira-kira kuncinya itu? Yang saya juga bisa ikut-ikut melaksanakan agar lembaga pendidikan saya itu bisa maju seperti yang dipimpin oleh Prof. Imam begitu. Lalu saya jawab apa pertanyaan ini? Saya lalu juga jawab terus terang aja. Lembaga pendidikan sampean agar maju jangan diisi dengan manusia lah. Kalau manusia itu di dalam Quran itu disebut dengan sebutan insan, disebut dengan sebutan anas, disebut sebutan al-bashar, disebut dengan bani Adam, disebut dengan ins. Itu kalau manusia itu di Quran itu disebut dengan sebutan insan, anas, al-bashar, bani Adam, ins, itu ruwet. Saya lalu mempelajari di dalam Al-Quran. Kata insan ini memang ruwet, teman. Disebutkan innal insana li rabbihi lakanu. Coba. Insan itu kepada Tuhan saja itu ingkat. Apalagi hanya kepada Mas Ali sama Mas Abidin itu. Innal insana li rabbihi lakanut. Innal insana layat gho. Melampaui batas. Innal insana khuliqo halu'a. Berkeluh kesah. Manusia itu berkeluh kesah. Sebelum jadi guru mengeluh. Tapi kalau sudah jadi guru, ya ngeluh lagi. Itu manusia itu di Quran menjelaskan begitu. Innal insana lafi khusrin ladulmun mubin dolu manjahula kafuro jidala, suka berbantah ternyata itu. Maka kalau itu diisi insan, ya memang ruwet seperti itu. Karena itu sekolah sampean jangan diisi manusia. Lalu diisi apa? Diisi manusia yang sudah mi'raj. Jadi satu-satunya cara agar sekolah itu maju, maka manusianya itu harus mi'raj. Mumpung ini ada bulan Rajab kan. Bulan Rajab itu kan musimnya mi'raj itu. Peringatan mi'raj. Jadi bolehlah sementara manusia tetapi manusia yang sudah mi'raj. Mi'raj itu apa? Sudah ketemu Tuhan. Jadi kalau guru-gurunya itu sudah ketemu Tuhan, maka sebetulnya sudah otomatis akan maju. Ketemu Tuhan itu di mana? Ya di tempat pertemuan dengan Tuhan. Apa ada tempat pertemuan dengan Tuhan itu? Ada itu sebetulnya. Yang selalu saya katakan pada Pak Ali sama Mas Abidin kalau ke rumah saya. Dosen-dosen sampean itu sama najak bertemu Tuhan. Lalu bertemu Tuhan itu caranya gimana? Lewat sholat. Wasta'inu bisoberi wassolah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Khosiin itu apa? Alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim. Quran kan mengatakan begitu. Ketemu Tuhan. Jadi guru-guru itu semua harus diajak bertemu Tuhan minimal 5 kali. Lewat apa? Lewat sholat itu kan ketemu Tuhan. Mulaku rabbihim. Lalu bagaimana ketemu? Ya memang sulit. Tapi paling tidak tahu waktu bertemu dan tahu tempat bertemu. Waktu bertemu Tuhan itu gimana?
5 kali sehari semalam. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu waktu bertemu. Tempat bertemu di mana? Tempat bertemu itu di surat Al-Baqarah 125 itu wattahidu mimma qomi Ibrahima musola. Ambillah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Itulah kiblat. Jadi kalau kita ini berada di kiblat itu, hati kita, ingatan kita di kiblat, maka sebetulnya berada di tempat pertemuan dengan Tuhan. Orang seluruh dunia ini, coba kita renungkan. Seluruh dunia, 5 kali sehari semalam disuruh untuk menghadap ke tempat itu. Bahkan betapa pentingnya tempat itu sebelum meninggal, kita itu harus berziarah ke tempat itu. Mas Hafidin kan barusan ketemu ke tempat pertemuan dengan Tuhan. Dikatakan, innama umirtu an a'buda robba hadhil baldatil ladzi harrama walau kullu sayin. Aku terperintah menyembah Tuhan di tempat itu. Bahkan di surat Quraisy itu fal ya'budu robba hadzal bait. Sembahlah Tuhan, ini rumah. Betapa pentingnya. Orang kalau sudah berada di tempat itu, apa keuntungannya? Penyakit hatinya dicabut. Kan di dalam hati itu kan ada fi qulubihim maradun. Penyakit itu dicabut. Penyakit itu tidak lalu berkurang, tapi malah bertambah. Fazadahumullahu maradun. Kan itu. Nyabutnya di mana? Di surat Al-A'raf ayat 43 itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Kami cabut apa yang ada di dalam dada ini, iri, dengki, takabur, males, macam-macam kan dicabut. Nyabutnya di mana? Tajri min tahtihimul anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawah Masjidil Haram itu sungai. Karena itu diambil berapa saja tidak pernah habis. Nah, kalau semua para guru, kalau saya dulu semua dosen, saya ajak ke sana, maka lalu jadi sehat. Manusianya sudah hilang karena sudah mi'raj menjadi mukmin. Jadi lembaga pendidikan Islam maju itu tatkala manusianya sudah hilang karena sudah berganti, berubah menjadi sudah naik martabat. Sudah naik martabat dari martabat manusia menjadi martabat mukmin. Karena itu Mas Ali kalau ditanya apa di Tursina ada manusianya? Tidak ada. Mas Abidin kalau ditanya di Tursina itu apa ada manusianya? Tidak ada. Lalu yang ngajar siapa? Mereka manusia itu sudah mi'raj dari martabat manusia menjadi martabat mukmin. Semua sudah menjadi mukmin. Dan kalau itu mukmin maka innamal mu'minuna wah, jadi tidak ada tengkar, tidak ada suudon, tidak ada menduga-duga yang salah, karena sudah wah. Itulah yang saya lakukan Mas Ali sebetulnya rahasianya. Karena itu yang dulu alumni UIN Malang, lalu ditanya apa yang dilakukan oleh Prof. Imam, kok lalu bisa menjadi maju, jawabnya adalah diajak mi'raj semua dosennya, karyawannya dari apa itu namanya? Dari manusia menjadi mukmin. Apa ada lagi gitu kan? Saya ini hidup ini suka yang mudah-mudah. Hidup ini suka yang mudah-mudah. Karena itu maka ketika saya mimpin, saya juga ajak seluruh dosen karyawan untuk hidup mudah.
Bagaimana caranya hidup mudah itu? Saya memperoleh inspirasi itu dari surat Al-Lail. Di surat Al-Lail itu jelas sekali. Wal-laili idza yaksa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta. Soal kehidupan ini bermacam-macam dan harus dicari. Di surat Al-Lail tadi, wal-laili idza yaksa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta. Orang itu dengan usahanya yang macam-macam. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak siang, tidak malam, gigih untuk mencari kehidupan. Yang berikutnya itu loh yang menarik buat saya. Fa amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Coba. Gitu kan? Jadi kalau kita itu memberikan sesuatu untuk ketakwaan dan kita percaya masa depan, maka Allah akan memudahkan kepada jalan yang mudah. Yang mudah saja tidak dimudahkan. Wong tidak dimudahkan sudah mudah, tapi oleh Allah dimudahkan jalan pada yang mudah-mudah itu. Tapi kalau sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Manakala kita bakhil, kita merasa cukup, maka Allah akan memudahkan jalan kepada yang sulit. Yang sulit itu dimudahkan. Saya kok yakin ini Mas Ali sama Mas Abidin ini. Tursina ini sudah dimudahkan kepada hal-hal yang mudah, itu kan. Yang mudah aja dimudahkan juga menjadi semakin besar kayak begini ini. Itulah yang saya lakukan bertahun-tahun untuk mengembangkan kampus ini, kampus UIN itu loh, UIN itu yang dulu dari kecil lalu menjadi besar. Dulu memang kan betul-betul kecil Mas Ali kampus saya itu. Coba ketika saya mulai mimpin itu mahasiswanya tidak ada 1.000. Dosennya 43. Karyawannya kalau tidak salah 14. Dosennya yang 43 itu sudah tua-tua, tidak seperti sampean-sampean ini. Kalau ke kampus itu mesti bawa remason, balsem, sehingga kampus itu baunya balsem itu dulu di saya ini. 6 bulan saya memimpin, meninggal 7. Ya karena sudah tua-tua. Saya malah diingatkan 6 bulan mimpin meninggal 7, kalau setahun nanti kan 14. 2 tahun menjadi 28, sehingga 4 tahun sudah habis itu. Tak bilang enggak, ini terakhir ini yang meninggal 7 ini. Nah dari 36 inilah saya ajak untuk melakukan perenungan-perenungan, mulai dari ayolah jangan jadi manusia, tapi jadilah mukmin. Ayolah lalu kita usaha untuk memberi, kalau punya uang yang beri uang, kalau enggak uang ya memberi senyum, kan begitu kan, pikiran-pikiran yang bagus, ternyata kok dimudahkan oleh Allah. Sehingga dulu itu mahasiswa saya itu, dulu UIN IAIN itu kan begini, Mas Abidin. Dulu orang masuk IAIN itu para elit kabupaten sebetulnya, bahkan juga ada elit provinsi, orang yang kaya-kaya itu. Tapi ngerti kalau IAIN itu enggak bisa jadi apa-apa, lalu elit
kabupaten kota itu tidak mau lagi nyekolahkan ke IAIN. Akhirnya elit kecamatan, anaknya Pak Camat, anaknya orang kaya tingkat kecamatan. Setelah tahu bahwa itu juga tidak akan mereka tahu kan, lama-lama kan tahu bahwa IAIN tidak menjanjikan. Maka lalu tidak mau lagi, akhirnya elit desa, anaknya lurah. Tatkala anaknya lurah sudah tidak mau lagi, maka Mudin, anaknya Mudin itu, saya lalu mikir, nanti kalau orang itu sudah tahu semua tentang IAIN, lalu siapa yang masuk di situ itu? Jangan-jangan tidak ada lagi. Itulah lalu saya usulkan menjadi universitas, saya ajak bersatu, lalu kemudian menambah pengalaman, lihat mana saja. Jadilah kamu kita ini seperti apa? Parabola, seperti parabola, menerima informasi dari mana saja. Alhamdulillah, kok berhasil jadi universitas lalu menjadi maju, dan alhamdulillah saya waktu itu punya murid dari 32 negara. Dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, dari Filipina, dari China. Saya punya mahasiswa dari Rusia itu ada 29 orang. 29 orang. Jadi alumni UIN Malang itu yang sekarang sudah pulang ke Rusia itu sudah 29 sarjana. Sebelum COVID itu 1 tahun saya diundang ke Rusia 2 kali. Ke Moskow, ke Feder, ke Kazan, ke Dagestan, ke Tajikistan, saya ke Tajikistan. Saya ditemui oleh pimpinan agama, mufti. Di sana ada mufti di sana itu. Dia heran kepada orang Indonesia itu. Herannya apa? Anak-anak lulusan Indonesia ini tidak saja pinter, tapi akhlaknya jadi bagus katanya. Saya juga jadi heran, bagus yang mana itu? Katanya betul-betul berubah menurut orang. Gimana caranya mendidik gitu kan? Caranya mendidik tak beritahu, menggabungkan antara tradisi pesantren dengan tradisi universitas. Waktu itu heran. Saya kira mereka akan lebih heran lagi kalau tahu Tursina, saya kira. Kalau tahu Tursina yang menggabungkan antara boarding internasional, boarding school, mereka akan heran-heran. Kok bisa membawa manusia itu mi'raj menjadi mukmin kayak begini? Kira-kira begitu, kira-kira itu. Jadi, dan itu bisa, bukan cerita, wong ini sudah berdasarkan pengalaman, waktu itu kan berdasarkan pengalaman sudah nyata. Karena itu memang kalau pendidikan itu digabung antara tradisi pesantren, tradisi sekolah pesantren seperti ini. Itu. Anak-anak lalu bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Arab, lalu juga cerdas. Mereka itu tahu kitab suci, hafal Quran kan? Saya juga ditanya, gimana agar orang itu baik itu seperti apa? Saya katakan orang baik itu sebetulnya susah, tapi ada jalan. Jalannya apa? Dekatkanlah anak-anak dengan kitab suci. Ini kan didekatkan kitab suci. Tursina itu kan dekat kan. Yang kedua, dekatkanlah dengan tempat ibadah. Masjid kan kalau itu. Masjidnya gede banget kan. Yang ketiga, dekatkanlah dengan pemuka agama. Karena itu pemuka agama duduk di sini. Jadi dekat dengan kitab suci, dekat dengan tempat ibadah, dekatkan dengan inilah saya kira Yai juga diajak ke sini ini, itu dalam rangka bagaimana menjadi mi'raj itu tadi. Itulah yang saya lakukan sebetulnya itu. Dan itulah yang juga saya lakukan ketika saya di Universitas Muhammadiyah sampai ketika saya menjadi di NU itu. Akhirnya saya juga dekat dengan Muhammadiyah, pernah saya itu
menjadi anggota Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi saya juga pernah menjadi anggota Mustasyar NU Jawa Timur. Wakil Roir Surya NU Jawa Timur. Bagi saya semua ini mesti harus kita bersilaturahmi. Sebab Al-Quran mengajarkan kita ini, umat Islam itu harus bersatu. Dan di sini ini ada bersatu beraneka ragam, itu saya menjadi senang sekali. Disinilah menurut saya yang lembaga institusi yang dicita-citakan. Nah, lalu gimana caranya? Caranya adalah tidak kita saja kita omongkan, tetapi apa yang kita omongkan itu kita lakukan sebetulnya. Jadi bukan hanya pikiran, tapi juga kita omongkan, yang kita omongkan itu kita lakukan. Makanya saya ajak pada Mas Ali, Mas Abidin yang selalu temu pada saya itu, saya katakan kenapa Indonesia itu tidak maju pendidikannya itu. Karena hanya diajak ngomong. Dari pagi sampai sore kan hanya diajak ngomong Mas Ali. Tapi barang yang diomongkan itu tidak tahu gitu loh. Sehingga kita ini hanya banyak ngomong. Makanya karena itu di sini ini ada ngomong masjid, barang masjidnya ada, kita ada olahraga, kudanya ada, kolamnya ada, kita ini ngomong pertanian, jeruknya ada, kita itu ngomong tanam hiasnya ada, kita itu ngomong kudanya ada. Jadi ngomong atas dasar benda, dari benda dari berkata atas kata menjadi berkata atas benda. Kita di mana-mana ngomong pentingnya otak, gitu kan? Yang berpikir itu otak, tapi di sini saya ajak dialog, Mas Abidin, jangan otaknya yang diajak untuk berpikir, sebab yang berpikir itu bukan otak. Lalu siapa yang berpikir kalau bukan otak? Yang berpikir itu adalah yang punya otak. Yang berpikir itu yang punya otak, bukan otaknya. Yang dengarkan itu bukan telinga. Yang melihat itu bukan mata. Yang ngomong itu, ini ya omongan saya itu bukan karepnya mulut saya. Yang mikir juga bukan otak. Otak, mulut, mata, telinga, itu hanya sekedar alat. Alatnya siapa? Alatnya yang punya alat, yang ada di sini. Nah, disinilah yang mendengar, disinilah yang lihat, yang mikir. Apa buktinya? Buktinya ketika kita tidur. Ketika kita tidur itu, telinganya kan masih ada. Tapi tatkala kita tidur, ada nyanyian yang begitu indah, apakah kita itu bisa mendengarkan keindahan? Kan tidak bisa. Kenapa? Karena yang punya telinga lagi pergi. Coba di surat Az-Zumar ayat 42 itu. Allahu yatawaffa anfusakina mautiha, gitu kan? Allah menggenggam roh orang yang lagi tidur. Ya. Nah, karena itulah ketika yang punya tidak ada ini lalu tidak bisa dengarkan. Saya kira itu yang pengalaman saya secara singkat. Dekatkan anak dengan apa itu tadi mulai tadi. Dirubahlah dari manusia menjadi mukmin, lalu diajak untuk mi'raj itu tadi, berkata atas benda, jangan berkata atas kata. Neurologi, apa otak, dirubah, digeser menjadi ruhiologi. Jadi Tursina ini ke depan jangan hanya neurologi, Mas Ali, tapi neurologi yang disempurnakan dengan ruhiologi yang punya. Dan jika itu bisa dilaksanakan, maka Tursina akan menjadi paling depan, paling unggul, dan paling hebat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.